Yang kemarin itu yang gua luar biasa sudah wafat. Berarti sering marah hati-hati Jantungan. Tapi saya sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala menundukkan apa? Singa. Jadi dikasih hiburan. Apa hiburannya? Singa yang tunduk sama dia. Bayangin wae, singa lo tunduk. Berarti apa? Bojone lebih galak daripada singa. Iya. Karena sabar ngadepin istrinya ya. Singa segalak itu tunduk. Segan bro. Iya, segan gitu. Andai saja singanya datang ke istrinya, wah. Sama-sama galak, singa itu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Bukhari, kita kaji bareng bersama guru kita yang tercinta yaitu Ustadz KDP Hafizahullah taala. Kita akan bahas masalah tentang para istri. Nah, kenapa nih para suami ini rata-rata banyak mengalami problematika rumah tangga yang terkadang dia beku di dalam rumah tangga gitu. Maksudnya ketika dia mungkin pulang kerja, ngurusin, nyari nafkah, tiba-tiba pulang ke rumah itu bukan dapat pelayanan yang baik, tapi dapat hujatan dari para istri mereka gitu loh. Oh, jadi bukan dibuatin kopi kayak gini kan enak tapi malah disuruh suruh bersih-bersih lah, terkadang duit belanja kurang lah. Jadi banyak mengalami problematika hal seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak contoh-contoh yang dilakukan para salaf agar ketika kita menjalani rumah tangga ini kita bisa mendapatkan suri tauladan yang jelas untuk dijadikan acuan gitu lah. Nah, kira-kira mungkin antum ada gambaran, mungkin bisa di-share sama teman-teman dan kita bisa belajar bareng gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mengenai kita bahas hidup dulu ya. Artinya kita hidup itu pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Secara umum istri yang kamu keluhkan adalah istri yang didambakan oleh orang sana yang jomblo di sana. Orang jomblo itu setiap hari doa pengen punya istri, betul. Betul. Nah, dan Anda mempunyainya. Anda telah mempunyainya. Dan yang di dunia itu kan pasti ada kekurangan. Mau itu rumah kah ataupun jadi sempurna secara hakiki nggak ada. Itu pertama. Itu nomor pertama. Kemudian istri yang soleha itu adalah nikmat terbesar bagi seorang lelaki hidup di dunia. Ya, setelah diberi takwa, maka anugerah yang terbesar adalah istri yang soleha. Kemudian apakah semua perempuan itu sama begitu? Pokoknya harus begini dan begini, harus perfect ya. Semua dari kita kan pengennya begitu, ya cantik, ya kaya, nah, kalau ada, ya solehah begitu, ya begini, pinter ini pinter itu, ya pinter masak, pinter dandan, apa lengkap bener ya. Pokoknya harapannya kan seperti itu. Tapi dunia adalah tempatnya cobaan. Nah, terkadang orang itu dicoba dengan memiliki istri yang cerewet, melebihi kaleng rombeng begitu. Mungkin ada. Kaleng rombeng. Mungkin ada. Bukan banyak dong. Tapi, nah, bagaimana ulama-ulama atau orang-orang soleh terdahulu menyikapi hal tersebut? Saya ada cerita ya, tapi tidak disebutkan nama ulamanya. Ada cerita begini. Terdengar kabar hubungan suami istri antara dia, si ulama tadi, dan istrinya itu tidak baik. Maka ada orang pengangguran, kurang kerjaan, nanya, saya dengar Anda ada masalah dengan istri Anda. Masalahnya apa? Apa jawabannya? Jawaban beliau sederhana. Bagaimana saya akan menceritakan aib keluarga saya sendiri?
Nah, man satara musliman, barang siapa menutupi aib orang muslim, satarahullah, akan ditutupi aibnya oleh Allah. Dan istrinya apa? Muslim bukan? Muslimah, betul. Muslimah. Maka dia menutupi aib istrinya dengan mengharapkan apa? Aib dia. Karena orang soleh itu selalu merasa dirinya tidak sempurna. Kan gitu. Dia menutupi hal tersebut, tidak disebarkan. Kalau orang sekarang bagaimana? Upload media sosial lah. Saya sedang. Nah, itu pertama. Kemudian ternyata cerai. Apa? Cerai. Ulamanya itu? Ulamanya cerai. Setelah cerai ada orang lagi nanya. Ya kurang kerjaan lagi. Loh, kenapa Anda cerai? Apa masalah dari mantan istri Anda apa? Masa saya mau ngobrol perempuan yang bukan mahram sama saya? Artinya ketika menjadi istri, bagaimana saya akan menceritakan aib keluarga saya sendiri, itu istri saya sendiri. Dengan menceritakan aib istri berarti menceritakan aib diri sendiri kan gitu. Kemudian kenapa? Sekarang sudah bisa, sudah cerai. Berarti kan sudah bukan mahram. Lah, apakah termasuk perbuatan orang soleh menceritakan perempuan yang bukan mahram? Kan gitu. Nah, itu ada cara seperti itu. Di dalam hal yang negatif itu kita bisa mendapatkan banyak hal-hal yang ternyata itu lebih besar nikmatnya daripada hal lain. Contoh, ampunten. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya satu besar zarah, ya, sebiji sawi kesombongan. Misalkan seorang ulama, contoh, seorang ulama alim, hafalan banyak, ya, kalau ceramah kemana-mana diterima begitu. Nah, itu kadang-kadang hatinya terganggu, merasa dirinya apa? Wah, begitu. Dan ini bahaya, akan merontokkan pahalanya, sehingga sama Allah dikasih anugerah apa? Istri galak, ongel dikandani, sehingga dengan hal tersebut dia tidak jadi sombong, tidak jadi apa? Sombong. Loh, kenapa? Bojone dhewe ora gatek kan gitu. Iya kan gitu. Jadi begitu. Nek sukses kabeh gitu kan. Udah ngomah sukses itu, di luar sukses. Itu nanti akan bahaya apa namanya? Nah, jadi itu adalah hadiah dari Allah supaya hatinya tetap apa? Tetap lurus. Begitu, kayak. Itu diantara barokahnya apa? Istri galak. Berarti bersyukur juga, Tat, ya. Gitu. Teman-teman berarti yang punya istri galak, alhamdulillah mulai hari ini pokoknya wajib bersyukur dan terima kasih sama istrinya gitu. Betul. Dan saya punya cerita menarik. Nah, dan itu ya bisa dikatakan cerita yang menakjubkan. Ya, ini disebutkan dari kitab Uqudul Jain, apa? Syarah Uqudul Jain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Muhammad Nawawi namanya. Orang Banten. Gitu, beda lagi. Bukan, beda lagi. Muhammad Nawawi orang Banten. Di sini disebutkan di dalam halaman 5 ya. Di sini hikayat. Saya baca Arabnya, kemudian saya terjemahkan secara langsung supaya mencegah waktu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun kana li ba'd salihina akhun salihun yazuruhu kulla sanatin maratan. Dahulu ada sebagian dari orang-orang soleh memiliki saudara yang soleh, yang mana saudara ini suka mengunjunginya setiap setahun sekali. Faja'a maratan li ziyaratihi fadaqqa babahu faqalat zawjatuhu man hadha faqala akhu zawjika fillahi ja'a li ziyaratihi faqalat dhahaba yahtatibu la raddahullah. Ketika orang soleh tersebut ketuk pintu mengunjungi yang orang soleh tadi, maka di dalam rumah tanya, siapa? Oke. Maka orang tadi bilang apa? Saya, saudaranya apa? Saudara dalam ikatan apa? Keimanan. Saudara seiman. Oh, suami saya sedang pergi. Semoga Allah tidak mengembalikannya. Nah, selama dia nunggu itu mulutnya nggak berhenti.
mencela suaminya begitu. Fabainama huwa kadzalika wa idza bi akhihi qad hamala al-asadu huzmata hatabin wa huwa muqbilun bihi summa anzala hataba an dhahril asad. Nah, ketika tadi dengar ocehan tadi, bayangkan aja Mas, jenengan jauh-jauh mau berkunjung ke saudara jenengan. Berarti kan seolah-olah jenengan juga dimarahi gitu. Tamunya kena juga kan gitu. Baik. Kemudian tiba-tiba orang yang mau dikunjungi datang, dan datangnya tidak sendirian ternyata. Datang bersama apa? Singa. Singanya ini di punggungnya ada seikat apa? Kayu bakar. Seikat kayu bakar lalu diturunkan sama orang tadi. Ya. Lalu diajak masuk. Ayo masuk begitu. Kemudian kasih makan. Lalu pergi. Qad hama asadu huzmata hatabin wa huwa muqbilun bihi summa anzal hataba an dhahril asad wa qala lahu idhhab barakallahu fik. Ketika diturunkan kayu bakar, lalu dia bilang, "Pergilah, semoga Allah memberkahimu." Pergi akhirnya. Pergi singanya. Kan aneh betul. Aneh. Kemudian adkhala akhahu ba'da taslimi alaih. Salam, oh marhaba, masyaallah. Kasih makan, lalu setelah ini berpamitan gitu. Wansarafa ala ghayatil ajab min sabrihi alaiha. Heran, kok iso sabar koyo ngono. Kan gitu. Orang balas ora apa. Wa adami jawabihi, tidak dijawab. Tidak dijawab. Fi sabbiha, di dalam hardikannya si perempuan. Summa jaa akhuhu fil ami tsani fadaqal baba faqalat imra'atu man hadha. Ya. Faqalat imra'atun man hadha? Qala akhu zawjiki jaa yazuruhu. Qalat marhaba. Wa balagat fi tsana'i alaihi wa ala zawjiha. Wa amartu bintidharihi faja'a akhuhu wal hatabu ala dhahrihi fa adkhalahu wa at'amahu falamma arada mufaraqatahu sa'alahu amma ra'a min tilka wa hadhi wa min hamlil asadi hatabahu faqala ya akhi tuwfiyat tilka syarisatu wa kuntu sabiran ala syu'miha fasakharallahu ta'ala li al-asada li sabri 'alaiha summa tazawwajtu hadhihi salihata wa ana fi rahatin ma'aha fanqata'a annil asadu fahtajtu an ahmila al-khataba ala dhahri li ajri rahati ma'a hadhihi salihah. Di tahun kedua berkunjung kembali karena memang rutin. Tok, ya, assalamualaikum, ditanya dari dalam rumah. Man hadha? Siapa ini? Ya, saudara. Oh, kemudian berkata dengan perkataan yang berbeda dengan tahun kemarin. Lembut itu, memuji-muji suaminya. Aneh nih. Beda 180 derajat. Kan gitu. Bukan 360. 360 balik lagi. Beda 180 derajat. Kemudian datanglah saudaranya tadi memanggul sendiri. Kayu bakar. Marhaba. Terus heran. Singanya kemana? Singanya apa? Kemana? Nah, akhirnya apa? Mau pamitan itu tanya, saya heran sama kamu itu, ya. Yang kemarin itu wah, istrinya cerewet sekali ya. Iya, dia aja kena kan gitu, nggak tahu apa kan kena, betul loh. Iya. Yang ini, masya Allah luar biasa. Bedanya kok beda banget. Nah, cerita begitu. Yang kemarin itu yang gua luar biasa sudah wafat. Berarti sering marah hati-hati jantungan. Ya, hati-hati teman-teman. Bahaya nih, hipertensi nanti. Santai dulu. Iya benar. Ada juga korelasinya emang antara marah dan sakit itu juga bahaya. Iya, nah kemudian karena saya sabar sama kegalaannya itu, saya kan di rumah sumpek begitu. Sumpek
Tapi saya sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala menundukkan apa? Singa. Jadi dikasih hiburan. Apa hiburannya? Singa. Singa yang tunduk sama dia. Bayang ya, singa lo tunduk. Berarti apa? Bojone lebih galak daripada singa. Iya. Karena sabar ngadepin istrinya ya. Singa segalak itu tunduk. Segan bro. Iya, segan gitu. Dibalikin ya. Segan. Ini gitu. Keren banget. Andai saja singanya datang ke istrinya, wah. Sama-sama galak, singa itu takut. Oh ya. Lanjut. Terus gimana? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan saya. Jadi apa? Jadi begitu. Nah, dikasih apa? Terus sekarang saya sudah menikah lagi dengan perempuan yang solehah ini. Saya sekarang bahagia ya. Dan dengan kebahagiaan saya tidak diberi apa? Bonus ya. Bonus lagi. Ya sudah. Artinya kan gitu. Tidak ada apa? Tidak ada keistimewahan. Nah, jadi dari fadilah ya, kesabaran seorang suami atas apa namanya? Mulut rombengnya sebuah istri, ngapunten bahasanya. Mulut rombeng. Apa bahasa halusnya? Bahasa halusnya ini kasratul kalam gitu. Oh, kasratul kalam. Tapi ngapunten. Berarti begitu, ya. Jadi orang innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar niku apa namanya? Pahalanya apa? Tidak terhingga. Dan balasannya luar biasa. Ada nggak di antara kita yang tidak mau anak yang soleh benar berbakti? Mau semua. Mau semua. Ada seseorang tuh berkunjung kepada salah satu orang soleh dan orang alim. Dia menemukan anaknya luar biasa, khidmat all-in, ya all-in begitu, melayani ayahnya itu, pokoknya seperti pembantu. Dan si anak ini dengan senang hati tanpa disuruh, kan gitu. Tamunya heran, loh, kok anak antum ini bisa berbakti seperti ini, bagaimana? Ya, kan beda ya orang yang mengabdikan diri karena cinta kepada seseorang dengan orang yang mengabdikan diri kepaksa, kan gitu. Ini heran, loh kenapa Anda bisa sampai punya anak soleh seperti ini? Ya, apa? Berbakti sekali kepada antum. Dia bilang apa? Saya itu nikah sama ibunya. Sampai sekarang saya belum pernah lihat istrinya, ibunya senyum sama saya. Segitunya ya. Akhirnya segitunya gitu ya. Barokahnya apa? Anaknya soleh. Dapat anak apa? Soleh. Keberkahan apa? Sabar. Jadi kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu, tapi Allah di situ memberikan apa? Anugerah yang apa? Luar biasa ya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kan gitu. Ya. Kapan lagi orang punya anak yang soleh? Anaknya udah gede tuh ya pastinya. Iya, itu berapa tahun aja? 20 tahun nggak pernah senyum loh. Modelnya kayak gimana? Nggak habis pikiran. Iya, nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Nah, itu sabarnya gimana? Masya Allah. Cerita lagi. Boleh Tat. Yang lain Tat. Ada orang jadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, gara-gara punya rezeki, dapat istri, istrinya begitu. Wah, galak. Ini ceritanya sampai nggak kuat si suami ini. Nah, ini saya dapat secara lisan, tidak secara apa tulisan. Jadi ada dulu ulama namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, orang Hadramaut. Ya. Suatu hari dia itu sumpek di rumah. Anak pengen di ini aja. Anak pengen uzlah. Tahu ya? Uzlah khalwat. Pergi ke suatu tempat, ke apa namanya? Ke gua ibadah begitu. Ya. Kenapa? Karena pulang nggak kuat. Datang ke rumah, datang ke gua, ada 2 orang sedang doa. Doa, oke. Dengan doa
Dan di dalam doanya diselipkan, ya Allah dengan keberkahan Syekh Fulan bin Fulan. Siapa yang disebut? Abdurrahman Bajal Haban. Loh, kok nama ana disebut nih? Kan gitu. Kemudian dia tanya, lah, kalian berdoa, bertawasul ya dengan menggunakan nama siapa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Siapa itu? Oh, ini adalah salah satu wali Allah. Kalau kami berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Ya. Karena yang bisa mengabulkan doa kan Allah. Kan? Jadi tawasul itu kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan apa yang dicintai Allah. Cintai Allah. Nah, kami kalau berdoa mau menyebutkan nama apa? Nama orang ini, maka apa? Doa kami dikabulkan oleh Allah. Kayak kontan begitu. Ya. Terus, loh, kenapa kok dia jadi apa? Jadi wali. Dia tanya, padahal dia sendiri kan. Oh, dia itu punya istri galak dan dia sabar. Nah, yang tadinya sumpek, apa? Stres. Wah, bahagia loh. Kenapa? Karena ternyata dia diangkat derajatnya bukan gara-gara ibadahnya, gara-gara istrinya galak. Ya. Kan keren banget tuh. Tanya cuma gara-gara istrinya cerewet ya tadi. Iya. Tapi luar biasa berarti pahalanya. Nah, menunjukkan apa? Kenapa orang derajatnya tinggi? Gara-gara istri galak. Itu dimarahin tukang parkir sama dimarahin istri beda mas rasanya. Iya. Ya. Beda. Nah orang kok iso sabar? Berarti kan derajatnya apa? Luar biasa itu. Luar biasa. Itu bukan orang sembarangan kan? Bukan orang sembarangan. Anda tahu Umar bin Khattab? Siapa yang berani sama Umar bin Khattab? Paling galak itu dia. Muslimin ketika hijrah ke Madinah, hijrahnya bagaimana? Sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab ketika hijrah bagaimana? Terang-terangan. Dia bawa apa itu? Pedang. Dia bawa panah. Pengumuman sama orang Mekah. Pengumumannya bagaimana? Siapa yang mau istrinya janda? Siapa yang mau istrinya jadi janda? Anaknya jadi yatim, ibunya kehilangan anak. Temui saya di belakang apa? Bukit ini, saya mau hijrah. Luar biasa ya. Wedi kabeh kan gitu. Kira-kira kalau Umar bin Khattab punya istri, istrinya bagaimana? Normalnya harusnya istrinya takut tuh. Takut juga kan gitu. Nah, tapi ada cerita di kitab yang sama, ya, dan di kitab yang lain pula. Ada seorang laki-laki, kasusnya sama seperti yang anda rasakan mungkin. Tapi insya Allah ya panjenengan buatan gitu. Amin. Alhamdulillah. Ada orang tuh tidak kuat dengan apa perkataan istrinya begitu. Jadi ya begitulah, kegalakan istrinya tidak kuat. Akhirnya dia mau lapor ke siapa? Umar bin Khattab. Amirul Mukminin. Ketika itu beliau sedang menjabat khalifah. Menjabat apa? Khalifah. Mau lapor kan gitu. Pengen minta bantuan. Dia jawab gak bisa. Coba bayangkan the power of emak-emak itu kan kalau marah pi coba. Wah, ngeri. Wah, Anda saja ngomong satu dijawabnya berapa? Selosin. Tak lapor siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mau ketok pintu, ternyata di dalam Umar bin Khattab lagi dimarahin dan tidak jawab. Ya salah. Ana mau lapor tentang istri Ana. Ternyata istrinya beliau sama. Lagi marah-marah ya? Lagi marah-marah dan Umar bin Khattab tidak jawab. Ya. Umar aja diem ya, Umar bin Khattab aja diem. Akhirnya bagaimana? Nggak jadi laporan. Akhirnya mau pulang tuh. Pas mau pulang, Umar bin Khattab keluar, radhiyallahu anhu. Keluar dan lihat itu. Ada hajat apa? Gitu. Kok apa? Pulang begitu. Terus ngobrol. Saya begini. Ya, mau menceritakan apa? Perihal istri saya. Kemudian kok ternyata apa? Istri jenengan sama.
dengan istri saya kan gitu. Nah, oh begitu ya. Dan Anda tidak jawab begitu. Kata Umar bin Khattab bagaimana? Wahai saudaraku, istri saya itu yang memasakkan masakanku, yang membuat roti untukku, mencucikan bajuku, mengurus anakku. Padahal itu semua bukan kewajiban dia. Maka saya menerima apa yang ada dari dia karena ini. Kan gitu. Maknanya dia dengan rela sukacita melaksanakan sesuatu yang memang itu bukan kewajiban dia. Kan gitu. Masa saya nggak sabar dong atas sesuatu yang sedikit ini. Marahnya sama nggak marah kan banyak enggaknya kan. Ya sabar. Ya wahai, kata orang tadi, wahai Amir Mukminin, istri saya juga seperti itu. Maknanya apa? Yo nyuci kan yo kan gitu. Yes. Ya akhi ya sabar saja. Ikut coba sedikit. Untung. Nah ini cerita napa? Kesabaran para suami tentang napa? Istri. Tapi kalau cerita lain ada lagi yang misalkan ini kan jeleknya ya. Maksudnya kita cerita jeleknya saja. Iya benar, jangan tuh. Ya, ada juga maksudnya bagaimana cerita istri-istri soleha. Mau cerita nggak? Boleh. Ada juga tadi yang nggak bagusnya ya. Sekarang biar semangat dong. Gitu. Biar semangat suami yang dapat istri soleha misalkan. Ada itu. Ya. Rabi'ah al-Adawiyah disebutkan bahwa beliau itu punya suami. Punya apa? Suami. Nah, saking baktinya sama suami bagaimana? Wahai suamiku, ya Islam itu menghalalkan laki-laki nikah dengan 4. Nikahlah dengan 3. Dan setiap kan itu laki-laki kan kalau punya istri lebih dari 1 kan harus adil kan. Ini sehari. Nah, setelah selesai di misalkan hari ini di bagian beliau, maka ketika mau pindah ke istrinya yang lain itu dimasakkan dengan masakan yang enak, dipasangkan daging. Ayo pergilah ke istrimu yang lain dengan kekuatanmu. Paham ya? Cerita seperti itu banyak ya. Maksudnya ya itu banget ya. Legowo banget gitu ya. Iya. Ya, karena apa? Dia itu lebih cinta dengan tahajudnya. Jadi kenikmatan tahajudnya yang dirasakan oleh si istri ketika berbaring di dalam satu tempat tidur bersama suami, ternyata lebih nikmat tahajudnya dia. Ya. Sehingga dia sengaja begitu menyuruh suaminya untuk nikah lagi. Berarti memang kita penting sekali mendidik istri kita agar soleh. Iya. Biar dia senang dengan ibadah. Ya. Antum menikah gitu? Bukan modus. Ini contohnya kan ada, suri toladannya ada gitu. Jadi siroh itu kan untuk kita ikuti juga salah satunya. Mendidik istri biar soleha, biar senang cinta ibadah seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu tadi. Dia senang tahajud, dia senang baca Quran ya kan. Kita support untuk ikut taklim, majlis taklim dan lain sebagainya dengan waktu dia habis dengan itu. Oh gitu. Ya kan? Senang udah muncul kecintaannya dia tentang ibadah itu tadi, maka otomatis mungkin juga dia bisa menyuruh ente daripada ngerepotin aneh, katanya ganggu sholat aneh, ganggu ibadah aneh, udah silakan untuk nikah lagi gitu ya. Untuk nikah lagi, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Jadi di sini ada kitab namanya Tuhfatul Arusain. Tapi sekiranya mungkin di pertemuan yang akan datang saja. Kisahnya tentang apa nih, Rat? Oh banyak ya. Cerita apa tadi? Tuhfatul Arusain. Tuhfatul Arusain. Jadi
Sekilas saja Tat, gambaran untuk mungkin teman-teman yang penasaran, di sesi besok kita akan lanjut lagi, kita akan bahas kira-kira kisi-kisinya apa aja nih. Di dalam menikah itu kan ada suami, ada istri, ada mertua, kan gitu. Kadang-kadang begini, suami soleh, istri soleha, mertuanya ini rakse kan gitu. Nah ada juga mertuanya soleh, suaminya soleh, istrinya soleha, wah sempurna itu. Masya Kan Allah. gitu. Ada lagi suaminya aneh, istrinya aneh, wah itu paling Ada yang pusing. ya itu. Nah, itu macam-macam. Ya. Jadi apa-apa itu bagaimana kita menyikapinya. Jadi dengan pandangan syariat, bimbingan apa? Bimbingan syariat. Begitu. Berarti di sini dijelasin ya di kitab ini nanti ya. Ada ceritanya, kemudian apa? Gitu. Kan orang itu kok pengennya idealis gitu kan. Benar-benar. Misalkan contoh, jenengan pengen, katakanlah, pengen punya istri yang tidak pemarah, pengen cantik, pengen kaya, pengen pintar, pengen pintar masak, apalagi rajin bersih-bersih. Wow, tuh kriterianya 10. Insya Allah Anda sampai tua bangka. Enggak nikah. Enggak bangka, sampai bangka insya Allah enggak nikah. Nyari yang kayak begitu susah. Iya. Sekiranya ada yang nggak tak kasih sama orang-orang, tak dewe. Enggak, maksudnya kalaupun ada perempuan seperti itu pasti bukan jodoh Anda kan. Iya benar, nggak mau juga sama kita ya. Mau kan. Iya udah Ada kere. itu. Ada saya punya temen itu. Teman saya begitu. Dia bilang, ada nggak ya perempuan yang kayak Khadijah? Ya, saya mikir aja kalau ada, sepertinya dia mau cari yang kayak Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Enggak nyari yang kayak Kayak situ ya. Nyari yang kayak Khadijah. ya, kayak gitu. Insya Allah kita akan bahas lagi ya Tat. Kita akan gabung lagi sesinya dengan rekam jejak program kita, teman-teman. Rekam jejak, kita akan bahas tentang jejak-jejak tapak tilas orang-orang soleh ya. Semoga dari kisah ini bisa menginspirasi teman-teman ya, yang tadi udah dipaparkan sama guru kita yang mulia Al Ustadz Qaddafi hafizallahu taala. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang punya istri mungkin galak, legowo, kita tenang, siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan berkah dari situ ya. Yang mendapat istri soleha, alhamdulillah, syukur-syukur diberikan istri kedua, ketiga, keempat. Mungkin itu saya yang bisa kami sampaikan teman-teman ya Ustadz ya. Mungkin kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.